Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat E4 dari bahan-bahan di sekitar kita ya. Untuk yang pertama itu ragi ya, 1 biji. Dan yang kedua susu Yakult 65 ml. Yang ketiga ini air gula merah ya, 1 on aja. Dan gula putihnya itu 3 sendok makan ya, yang udah kita campurkan di sini. Kalau ada tetes tebu lebih bagus. Dan yang keempat air kelapa 400 ml. Yang kelima air mineral 1000 ml. Nah, nanti dari kelima bahan ini kita campurkan jadi satu ya. Setelah itu kita diamkan selama 4 hari sampai 7 hari. Oke, setelah itu kita campurkan dulu ya. Nah, ini kita campurkan, kita aduk. Setelah itu kita tutup ya pakai plastik agar nanti jadi fermentasinya. Nah, kita mau fermentasi selat limbah ya, intinya limbah kelapa sawit. Nah, limbah minyak kelapa sawit pakai Royco ya. Untuk 10 kilonya kita kasih 2 Royco ya. Ini kita mau bikin untuk mengundang lalat BSF atau lalat hitam ataupun lalat buah ya, yang mau kita ambil ulat magotnya. Nah, untuk E4 nya ya, kalau untuk jangka panjang ya kita fermentasi dulu ini E4 nya selama 4 sampai 5 hari. Nah, kalau untuk fermentasi bekatul dan selat ya, itu enggak menunggu E4 nya jadi dulu, nggak apa-apa. Jadi setelah kita buat langsung kita campurkan ke selat sama bekatulnya ya. Nah, caranya nanti Royco ini kita kasih air. Setelah itu kita campurkan ke bekatul sama selat limbah kelapa sawitnya. Dan ini 4 yang udah jadi ya. Ini yang baru kita buat tadi. Nah, ini 4 yang udah jadi. Kalau untuk fermentasi sih nggak usah menunggu 7 hari ya, langsung aja nggak apa-apa. Nah, ini kita tuang ya 2 biji tadi. Kita untuk kenapa kita pakai Royco rasa ayam, karena yang kita butuhkan bau dagingnya ya. Nah, bukan sedapnya tapi bau dagingnya. Setelah itu kita kasih air panas biar cepat. Nah, ini nanti kita kasih untuk per 10 kilo ya, kita kasih E4 nya 9, kita buat paskan aja 10 sendok makan ya, 10 sendok makan. Oke, kita skip dulu biar cepat. Nah, ini setelah ini
kita campurkan ke selat dan bekatulnya. Nah, ini selat yang udah kita campur sama bekatul ya, karena mau kita video nanti takut kepanjangan. Intinya ini selatnya 5 kilo. Ini satu-satu, ini kita buat satu-satu. Selatnya, selat limbah kelapa sawitnya 5 kilo dan bekatulnya 5 kilo. Nah, inilah jadinya. Nah, setelah itu kita campur ya. Oke, kita campur, kita remat-remat sampai rata. Dan setelah itu kita tutup juga. Ini kita diamkan selama 7 hari ya untuk fermentasinya ini. Kenapa kita fermentasi nggak langsung aja? Karena bekatulnya ini terlalu kasar. Dan untuk meningkatkan untuk proteinnya harus kita fermentasi. Ya sebenarnya sih selat limbah ini tanpa kita fermentasi itu udah mengandung proteinnya udah tinggi kan gitu. Tapi karakternya apa namanya, selat ini kalau nggak kita kasih bekatul itu terlalu lembek ya, bentuknya lembek dia. Jadi kalau untuk jangka panjang nggak bisa, makanya harus kita kasih bekatul itu untuk mempercepat pengeringan ya gitu. Nah, setelah ini kita tutup. Nah, ini selat yang udah kita campur bekatul ya, bukan bekatul aja, ini selat yang udah kita campur bekatul. Nah, ini teman-teman bisa coba di rumah ya. Ini udah saya coba di ayam, itu alhamdulillah ayamnya juga sehat dan gemuk juga. Nah, kalau lebih josnya lagi ya di lab lah, berapa kadar lemaknya, proteinnya berapa gitu. Sebenarnya kalau nggak kita kasih Royco untuk mengundang apa lalat hitamnya itu nggak apa-apa sih, karena sudah saya coba kemarin, saya fermentasi tanpa kita kasih Royco, lalat hitamnya juga udah mau datang karena bau dari selatnya tadi itu sangat disukai sama lalat hitamnya ya. Jadi kawan-kawan bisalah nanti itu mencoba di rumah. Nah, pertama coba dulu tanpa kita kasih Royco kalau masih penasaran, dan yang keduanya kita kasih Royco. Cuma kalau kita kasih Royco dia lebih cepat, nah, karena di dalam Royco tadi mengandung bau daging ikan ya. Nah, begitulah pemaparan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM pabrik mini, untuk bisa lah intinya, bukan ini wajib dipelajari untuk bikin pakan ternaknya agar bernilai ekonomis bisa kita jual. Ini kalau kita jual 5.000, kalau udah kita cetak itu laku ya. Cuma lebih baiknya sebelum, kalau untuk diperjualbelikan itu di lab dulu lah, korban nge-lab kan berapa, jadi tahu kadarnya apa yang kurang di dalamnya ataupun lebih, nanti bisa kita kurangin gitu. Kan banyak kalau di daerah persawitan, di daerah kebun itu banyak itu pabrik. Kalau nggak ada selatnya itu minta aja solid nggak apa-apa tuh. Cuma kalau bisa sih
solid yang baru, jangan yang udah lama, karena kalau yang udah lama nanti bau. Oke, kalau sudah tercampur rata kita diamkan ya, atau selama 7 hari ya. Nah setelah itu siap untuk pakan ayam, juga untuk mengundang lalat magotnya ya, lalat BSF atau lalat hitam atau lalat buah ya, yang mau kita ambil magotnya. Nah, yang untuk empatnya kita tutup juga untuk jangka panjangnya ya. Ini bisa kita ambil dikit-dikit nanti kalau udah jadi. Nah, kalau mau bikin fermentasi sih nggak perlu nunggu empatnya jadi dulu, langsung aja nggak apa-apa. Kalau udah diaduk rata nanti kita ambil 10 sendok makan, kita kasih air, itu kita campur ke selat yang udah kita campur bekatul ya. Memang lebih bagusnya selatnya ini kita keringkan dulu biar agak kering, jadi nggak menghabiskan bekatul kalau kering. Nah kalau basah itu biasanya 1 kilo bekatulnya 2 kilo, 1 kilo selat bekatulnya 2 kilo, karena bentuk selat ini dia lembek, masih mengandung banyak air ya. Setelah itu kita tutup ya. Untuk penutupannya kita kasih ruangan, jangan digelembungkan ya, karena nanti kalau udah 7 hari itu nanti akan mengeluarkan gas fermentasi tadi. Nah jadi kita kasih ruangan untuk antisipasi fermentasinya jadi ya, nanti dia mengeluarkan gas, jadi dia akan menggelembung sendiri. Oke, mungkin kawan-kawan lebih tahu lah ya. Oke, semuanya udah jadi, tinggal nunggu 7 hari ya, siap untuk kita kasihkan ayam dan untuk mengundang lalat BSF nya atau lalat hitam atau lalat buah. Nah mungkin itulah ya sedikit pemaparan dari saya. Semoga teman-teman untuk pelaku pabrik pengolahan kelapa sawit ya, nah ini wajib kita pelajarin, wajib kita publikasikan agar nantinya bisa menekan biaya produksi. Nah, kalau seandainya kedepannya ada guncangan harga CPO, harga karnel, harga cangkang, kita bisa mengolah limbahnya ya, biar bernilai ekonomis kan gitu, yang laku dijual untuk pasaran. Nah tapi lebih bagusnya itu di lab dulu, jadi kekurangannya apa bisa ditambahin kan gitu. Karena kalau kita fokus aja di pengolahan CPO, karnel dan cangkang, suatu saat ada guncangan nanti kita kaget ya. Jadi teman-teman, itulah pesan saya, jangan dianggap sepele pesan saya ini, karena kalau teman-teman nanti bisa produksi, udah mulai bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, nanti nggak kayak saya ya. Nah, kenapa saya publikasikan untuk penjualan CPO nya, karena kemarin setelah kita kena gonjangan, kena dampak COVID, harga CPO kan seolah-olah nggak laku ya. Jadi saya kebingungan ini bagaimana saya menjawab untuk pengolahan kelapa sawitnya. Cuma kalau kita udah pelajari dari bawah,
dari yang tidak berharga menjadi berharga, saya yakin teman-teman nggak kebingungan lagi kalaupun nantinya ada goncangan harga. Oke, mungkin cukup di sini. Salam sukses selalu dari saya. Semangat tanpa batas ya untuk kawan-kawan yang mau mendirikan pabrik mininya. Kapan lagi petani sawit bisa sukses ya tanpa diawali dari kalian semua. Kalau kita udah bisa mengolah kelapa sawit sendiri, mudah-mudahan harga sawit kita juga bisa bertahan untuk buah lokal ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.